Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hari ini Sabtu 12 Oktober 2024, kita kembali dalam renungan harian dari Sinode Gereja Kristen Aukumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap umat-Mu hidup dalam iman yang penuh pada Allah. Wujudnya berdampak lebih lagi bagi sesama dan alam semesta. Kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, memandu jalan hidup kami. Untuk itu, kami bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus yang memampukan kami hidup lebih lagi dalam iman penuh pada Allah, agar hidup kami bersama-sama semakin mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama dengan istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 36 sampai 37 dengan judul Melayani dengan Iman Penuh. Markus pasal 9 ayat 36 sampai 37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa contoh dari Tuhan Yesus, umat yang memiliki iman penuh pada Allah? Ayat yang ke-36. Contoh dari Tuhan Yesus bagi umat untuk senantiasa memiliki iman penuh pada Allah adalah hidup seperti seorang anak kecil yang bergantung penuh pada orang tuanya. Umat percaya perlu belajar kembali pada hidup anak kecil yang hidupnya polos apa adanya. Hidupnya tulus, ikhlas, tidak berbohong, setia, jujur. Maka demikian juga sikap hidup umat Allah yang selalu memiliki iman bergantung penuh pada Allah. Umat yang memiliki iman penuh pada Allah selalu menanggapi kemurahan Allah dengan yakin akan penyertaan Allah, perlindungan Allah, tuntunan Allah, dan pemeliharaan Allah. Meskipun masa depan umat tidak diketahuinya, tetapi yakin dan percaya pada Allah yang menyediakan segala kebutuhannya jauh melebihi yang diharapkannya. Allah menyediakan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran dan timbul dalam hati umat, tetapi semuanya bisa terjadi oleh kuasa Tuhan berada di tangan umatnya yang memiliki iman penuh pada Allah. Untuk itu, marilah bersama dalam doa kita meminta karunia kepercayaan semacam ini untuk masa depan kita tetap seperjalanan dan seperjanjian kekal dengan Allah turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam relasi seimbang hidup umat dengan Allah, tidak cukup mengerti firman Tuhan, tetapi dengan ketaatan kita berusaha pantang menyerah melakukan firman Allah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hidup umat seharusnya menyambut Allah? Ayat yang ke-37. Hidup umat
seharusnya kepada Allah adalah menyambut Tuhan Yesus Kristus ke dalam hidup kita. Kita menyambut Bapa dan Roh Kudus. Kita menyambut yang ilahi. Bersama Allah, kita adalah bagian dari dunia yang menyeluruh, yang membentang dari surga dan bumi, yang menjangkau seluruh umat manusia. Hidup menyambut panggilan Allah dengan berdoa dalam bagian dari misteri itu. Dalam doa menyentuh hubungan surga dan bumi, doa juga menghubungkan kita dengan seluruh umat manusia. Ketika umat percaya berdoa bersama dalam kesatuan, bagi umat yang belum percaya, maka umat percaya sedang bergabung dengan Tuhan Yesus yang berdoa agar umat yang belum percaya dapat menyambut Allah dalam kemurahannya. Menyambut panggilan Allah dengan hidup umat dalam misi ilahi, tetap menyatakan hakikat Allah yang adil dan kasih yang telah diberikan kepada umatnya, anugerah hidup kekal itu. Menyambut panggilan Allah dengan hidup dalam kekudusan, berkasih-kasihan, dan dalam kesatuan tubuh Kristus dengan siap menjadi sendi yang menyatukan dan menjadi magnet yang mempesonakan bagi sesama. Hidup menyambut panggilan Allah, hidup dalam karakter Allah, penuh kasih. Hidup dalam karakter Allah itu pengampunan, kerendahan hati, tanpa ada ambisi pribadi, peka kebutuhan bersama dalam misi ilahi. Puji nama Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang selanjutnya menjadi komitmen kita bersama? Melayani dengan iman penuh, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi yakin akan pemeliharaan Allah. 2. Hidup terus menyambut panggilan dalam misi Allah. Dan yang ketiga, hidup tanpa ada ambisi atau agenda pribadi. Amin, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hidup berkesempatan hidup dalam misi ilahi dengan iman penuh pada Allah. Untuk itu, mampukan kami tetap dalam komitmen bersama hidup dalam stabilitas kesatuan tanpa ambisi pribadi demi mewujudkan visi misi Allah maksimal. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami agar lebih lagi mengalirkan hakikat Allah bagi sesama dan alam semesta dengan siap membayar harga dengan pengorbanan diri. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.